Pernahkah kalian merasa semakin canggih teknologi yang kita pegang, justru membuat kita semakin tidak sabar? Dulu, ilmu pengetahuan adalah sebuah perburuan. Orang tua kita harus berjam-jam di perpustakaan hanya untuk satu paragraf referensi. Ada proses nalar yang dipaksa bekerja keras di sana. Namun hari ini, kita hidup di era satu klik. Dari mesin TIK ke AI, dari surat ke pesan instan, kita merasa lebih pintar karena tahu segalanya. Tapi benarkah begitu? Ataukah kita sedang berubah menjadi manusia instan? Makhluk yang tahu banyak hal, tapi tidak memahami apa-apa. Mari kita bedah bagaimana dunia digital perlahan mengikis nalar kritis kita. Ingat zaman di mana jasa ketik adalah penyelamat. Dulu, mengetik bukan sekedar memindahkan huruf, tapi menyusun logika. Sekarang, AI telah mengambil alih peran itu. Kita tinggal memasukkan instruksi singkat, dan dalam hitungan detik, esai panjang muncul di layar. Secara psikologis, ini menciptakan ketergantungan yang sangat berbahaya. Saat proses berpikir dilemparkan ke mesin, otot-otot kita mulai melemah. Kita tidak lagi belajar cara membangun argumen, kita hanya belajar cara memberi perintah. Inilah awal dari matinya kreativitas orisinal. Jika mesin bisa melakukan segalanya untuk kita, lalu di mana posisi nalar manusia? Krisis nalar ini menjadi semakin nyata saat kita bicara soal arus informasi. Ingat, isu hoaks kenaikan BBM yang sering memicu kepanikan. Transaksi digital yang masih membuat berita bohong menyebar lebih cepat daripada cahaya. Secara psikologis, manusia lebih mudah percaya pada hal yang menakutkan daripada hal yang benar. Karena kita sudah terbiasa dengan budaya instan, kita jadi malas memverifikasi. Kita menelan mentah-mentah pesan forward and tanpa bertanya siapa sumbernya. Akibatnya, kepanikan massal terjadi bukan karena bensinnya habis, tapi karena nalar kritis kita yang sudah lebih dulu habis dimakan hoaks. Sebagai orang yang bergelut di dunia editing dan grafik, kita tahu bahwa visual bisa menipu. Manipulasi gambar bukan lagi soal seni, tapi sudah masuk ke wilayah psikologi citra diri. Kita melihat dunia yang diedit sedemikian rupa sehingga terlihat sempurna. Dampaknya, masyarakat digital mulai kehilangan pegangan pada realita. Kita lebih percaya pada grafik yang bagus daripada fakta yang ada di lapangan. Saat mata kita sudah terbiasa dengan manipulasi, otak kita pun mulai kehilangan kemampuan untuk membedakan mana yang tulus dan mana yang hanya sekedar polesan algoritma. Apa dampak jangka panjangnya bagi psikologi kita? Kecemasan. Kita merasa tertinggal jika tidak mengikuti tren AI. Kita merasa bodoh jika tidak tahu berita terbaru. Padahal berita itu mungkin hoax. Kita sedang mengalami krisis identitas. Kita merasa kuat karena teknologi. Padahal sebenarnya kita sangat rapuh tanpa bantuan mesin. Ketergantungan pada hal-hal instan membuat kita kehilangan resiliensi atau ketangguhan mental. Kita jadi gampang stres saat sesuatu tidak berjalan secepat koneksi internet kita. Kita sedang menukar kedalaman berpikir kita dengan kecepatan akses. Teman-teman, teknologi seperti AI dan internet hanyalah alat, bukan tuan atas pikiran kita.
Kesimpulan dari ulasan ini bukanlah untuk membenci teknologi, melainkan untuk mengingatkan kita agar tetap menjadi manusia yang berakal di tengah dunia yang serba otomatis. Saran saya, luangkan waktu untuk berpikir tanpa gangguan layar. Verifikasi setiap informasi sebelum bereaksi. Dan ingat, proses yang lambat namun mendalam jauh lebih berharga daripada hasil instan yang hambar. Mari kita gunakan teknologi untuk memperluas wawasan, bukan untuk mematikan nalar. Sebelum video ini benar-benar berakhir, mari kita renungkan satu hal yang sering kita lupakan di tengah hiruk-pikuk dunia digital. Kita hidup di zaman di mana jarak antar benua bisa dipangkas dalam hitungan detik lewat layar kecil di genggaman. Kita bangga bisa mengakses jutaan data tanpa perlu beranjak dari tempat duduk. Tapi, sadarkah kita bahwa di tengah kemudahan yang melimpah ini, ada sesuatu yang perlahan-lahan sedang hilang dari diri kita. Sesuatu itu adalah kedalaman. Kita menjadi generasi yang tahu segalanya secara permukaan, namun tidak memahami apa-apa secara mendalam. Kita lebih sibuk memoles penampilan luar agar lebih terlihat sempurna di mata algoritma daripada memperbaiki apa yang ada di dalam nalar dan jiwa kita. Kita terlalu sering bertanya pada Google, sehingga lupa bagaimana caranya bertanya pada hati nurani kita sendiri. Ingatlah, AI mungkin bisa menuliskan ribuan kata untukmu, tapi ia tidak akan pernah merasakan getaran rasa saat kata-kata itu lahir dari buah pikirmu sendiri. Teknologi grafis mungkin bisa memanipulasi realita menjadi begitu indah, namun ia tidak akan pernah merasa bisa menggantikan keindahan dari sebuah kejujuran dan proses yang autentik. Jangan biarkan dirimu menjadi robot di dunia yang penuh dengan manusia. Jangan biarkan nalar kritismu tumpul hanya karena sebuah kenyamanan instan. Karena pada akhirnya kualitas hidup kita tidak ditentukan oleh seberapa canggih gadget yang kita miliki atau seberapa cepat koneksi internet kita. Kualitas hidup kita ditentukan oleh seberapa mampu kita menjaga kewarasan, seberapa tajam kita menyaring kebenaran, dan seberapa kuat kita mempertahankan sisi-sisi kemanusiaan kita di tengah badai otomatisasi. Gunakan teknologimu untuk membangun, bukan untuk menentukan. Gunakan internetmu untuk mencari kebenaran, bukan untuk menyebarkan ketakutan. Dan yang paling penting, gunakan pikirmu sebelum algoritma yang memutuskan segalanya untukmu. Karena menjadi manusia adalah tentang memilih proses, bukan sekedar menunggu hasil. Saya Siti Rahayu, terima kasih sudah menonton dan tetaplah berpikir kritis.